Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maunya untuk berdoa ketika sholat dilaksanakan posisi berdiri ketika takbir atau selesai sholat. Kalau berdiri itu kapan? Saya pernah mendengar sujud akhir sholat itu waktu yang pas untuk berdoa. Baik, ada 4 posisi. Saya ulang, ada 4 posisi dalam sholat yang langsung dijamin oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW sebagai posisi yang cepat mengabulkan doa. 1, berdiri. Dalilnya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39, di Al-Baqarah ayat ke-45, di hadis Nabi SAW riwayat Abu Daud nomor hadis 649. Nanti saya turunkan. Yang kedua, saat ruku dan sujud. Dalilnya di Quran ada di surah ke-48 Al-Fatah ayat 29. Selanjutnya 4. Jadi tadi berdiri, 2 ruku, 3 sujud di ayat yang sama. Yang keempat, sesaat sebelum salam. Setelah mengatakan innaka hamidum majid, itu ada doa yang kalau Anda bisa mohonkan dengan baik juga cepat dikabulkan. Itu riwayatnya ada di hadis Muslim nomor hadis 588. Saya mulai dari yang berdiri dulu ya. Ada 2 cara ketika Anda ingin bermohon saat berdiri dalam sholat. Cara pertama yang tidak dilafazkan berdasarkan isyarat di Quran ya. Surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-45, wasta'inu bisabri wassalah. Dan jika Anda memiliki persoalan dalam kehidupan, terima dengan sabar, kemudian mintakan solusinya lewat sholat. Saya turunkan kalimatnya, mohon bisa dihapus dulu. Ya. Lihat sini ya, saya berikan gambaran secara lafadznya. Baik, cukup. Jazakallah. Saya turunkan Quran surah kedua ayat ke-45. Posisi paling kanan di pertengahan, gak sedikit ke bawah. Wasta'inu. Perhatikan cara menerjemahkannya. Dan jika Anda punya persoalan dalam hidup, mintakan solusinya. Pertama, bisobri, dengan sabar. Jadi jangan mengeluh. Lalu kemudian terima dulu dengan sabar. Lalu tunaikan sholat. Wassalah. Minta dalam sholat. Dijelaskan di hadis kapan mintanya. Di hadis Abu Daud nomor hadis 649. Lihat, fokus. Perintah Qur'annya wasta'inu, dan mohonkan kepada Allah. Kalau Anda ingin robah kalimat wasta'inu menjadi bentuk permintaan, kita yang minta, maka dalam bahasa Arab kalimatnya akan berubah dari ista'inu menjadi nasta'in. Saya turunkan. Nasta'in. Wasta'inu, Anda minta ya. Lalu kita mau minta, robah kalimatnya dari wasta'inu menjadi nasta'in. Sekarang perhatikan. Nabi menyampaikan ketika seorang hamba dalam salatnya mengatakan, "Idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Ya Allah, kami sekarang salat menyembahmu saja. Dan sekarang kami punya persoalan ya Allah. Kami minta solusinya darimu saja. Darimu saja. Saat Anda mengucapkan kalimat ini, bukankah Anda ucapkan saat berdiri? Dalam mengucapkan Al-Fatihah itu? Dalam baca Al-Fatihah? Setelah Maliki Yaumiddin apa bacaannya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan jawabannya. Hadza baini wa baina 'abdik. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi ma sa'al. Syaratnya kalau benar salatnya sampai berdiri, masa'ala, apapun yang dia minta saat ini akan dikabulkan. Di cara pertama cukup tidak perlu dilafadzkan, dalam hati saja. Jadi begitu Anda mengatakan wa iyyaka nasta'in, Anda hadirkan suasananya. Anda punya persoalan apa dalam kehidupan? Jelas di sini?
Baik, nanti saya turunkan dalilnya lagi. Jadi kita pakai dalil bukan pakai pendapat ya. Awas, dan ini dipraktekan. Dipraktekan. Tapi syaratnya ini mesti benar salatnya. Jadi kalau salat Anda nggak benar dari mulai takbir bahkan dari wudu sampai ke sini Anda nggak akan dapat yang ini. Tidak akan dapat. Jadi kalau salat Anda benar dari mulai wudu sampai dengan takbir sampai berdiri, maka ini diberikan yang pertama kali. Ya. Makanya Nabi itu sangat ketat dalam masalah salat. Saya sampaikan sampai 2 kali dari tadi malam di Al-Irsyad sampai tadi subuh ya di Masjid Al-Falah. Disebutkan di Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, di hadis Muslim nomor hadis 397. Babul musi fis shalah. Ada orang yang datang kepada Nabi namanya Khalad Az-Zuraiqi. Ya, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala ila al-Masjid Nabawi, masuk ke Masjid Nabi. Fa shalla bi jambin Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat di samping Nabi. Kemudian dia mulai bertakbir sampai salam. Falamma sallama yaminan wa syamala, tatkala salam ke kanan dan ke kiri, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berkata pada orang ini, "Shalli fa innaka lam tusalli." Kamu salat lagi karena kamu belum salat. Padahal sudah salam. Dia mengulang sampai 3 kali, tapi Nabi mengucapkan kalimat serupa. Anda salat lagi karena Anda belum salat. Apa kata orang ini? Ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah, alimni. Ya Rasulullah, saya nggak bisa lebih baik daripada ini. Tolong ajarkan saya. Maka diajarkan oleh Nabi dari mulai wudu, Pak, sampai dengan salam. Idza qumta ila shalah asbighul wudu, famastaqbilil qiblah, famafakabbir. Kalau kamu mau salatnya bagus sempurna, sempurnakan wudu, begini caranya. Kemudian menghadap ke arah kiblat sampai kakinya diatur, bagaimana cara berdirinya, bagaimana lebar kakinya, bagaimana cara bertakbirnya, bagaimana cara bersedekapnya sampai akhirnya. Sampai di situ Nabi mengatakan di Al-Bukhari nomor hadis 651, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti persis melihat saya. Saking ingin benarnya salat kita bukan masalah fikihnya, tapi Nabi ingin memastikan bahwa kita yang salat mendapatkan minimal karunia ini. Jelas di sini? Yang kedua, ada yang boleh dilafadzkan dalam berdiri. Boleh, bisa dilafadzkan. Jadi yang ini belum dilafadzkan, masih memohon. Yang kedua yang dilafadzkan. Kapan itu dilafadzkan? Setelah membaca Al-Fatihah. Setelah membaca